Kita semua bermimpi tentang Indonesia Emas 2045. Ekonomi kuat, teknologi maju, dan anak muda yang berdaya saing di mata dunia. Tapi pertanyaannya, siapa yang sebenarnya membentuk generasi emas ini? Apakah hanya sekolah dan gadget canggih? Faktanya, di setiap rumah banyak meja makan yang mulai sepi, doa malam bersama keluarga sudah nggak pernah terdengar lagi, dan anak-anak udah makin jarang mendapat pelukan dan perhatian seorang ayah dengan sepenuh hati. Ya, kenyataan lain yang tak bisa dipungkiri, semakin maju sebuah bangsa, justru semakin rentan yang namanya keluarga, di mana keluarga menjadi retak karena adanya kesibukan dan ambisi demi mengejar materi. Banyak anak tumbuh tanpa sosok ayah yang benar-benar hadir. Inilah bom waktu yang bisa mengancam mimpi kita menuju Indonesia emas. Namun hari ini kita akan membahas lebih dalam seberapa penting peran keluarga, terutama seorang ayah, dalam mempersiapkan anak-anak menjadi generasi yang bukan hanya cerdas, tapi juga berkarakter emas. Nah, sebelum kita dalami lebih lanjut, bagi Anda yang rindu didoakan, silakan hubungi layanan doa Cahaya Bagi Negeri di nomor yang tertera di layar saat ini. Sudah kami buka lainnya, dan segera kita akan mulai bincang-bincang kita yang akan menambah wawasan bersama Pastor Atma Simanungkalit. Beliau adalah seorang teolog dan founder Ignis Ministries yang sangat concern dengan pertumbuhan iman jemaat, terutama di generasi muda. Dan kita sudah tersambung dengan Pastor Atma Simanungkalit, seorang teolog dan founder Ignis Ministries. Shalom, Pastor. Shalom, Iya, salam kenal. selamat datang di Cahaya Bagi Negeri. Kita langsung ngobrol tentang apa yang kita bicarakan itu Indonesia Emas 2045 ya. Kalau kita bicara ini, orang langsung mikirnya tuh ekonomi, wah teknologi dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau kita mau menyadari lebih ya, tapi sayangnya jarang yang sadar bahwa generasi emas itu kalau sebelum kita ngomong teknologi dan sebagainya itu sebenarnya titik awalnya, starting point-nya lahir dari meja makan, ruang keluarga. Betul nggak, Pastor ya? Betul ya. Nah, bisa nggak kasih insight supaya kita semua semakin menyadari gitu loh bahwa betapa besar peran keluarga dalam mimpi besar kita di Indonesia Emas 2045 mendatang ya. Silakan, menurut Anda bagaimana? Yes, betul sekali. Memang orang banyak lupa ketika ngobrolin tentang bagaimana suatu negara dapat menjadi maju. Biasanya langsung lengkap beberapa tahap. Langsung bilang soal politik, soal ekonomi, dan segala macamnya. Tapi, dan juga betul sekali bahwa sejatinya emang suatu negara, suatu masyarakat dimulai dari institusi terkecilnya, keluarga. Yang menarik, salah satu filsuf paling besar dalam sejarah ya, namanya Aristotle di Yunani kuno dulu. Dia bilang bahwa negara itu adalah sebetulnya kumpulan desa, dan desa itu adalah kumpulan dari keluarga-keluarga. Artinya, bagian-bagian yang penyusun utama dari sebuah negara sejatinya adalah keluarga demi keluarga. Kalau kita tidak bisa mengatur bagian ini dengan baik, ya sebetulnya tidak akan ada negara yang akan baik juga. Konfusius, juga seorang filsuf Cina, bilang bahwa akar dari suatu negara, kekuatannya untuk dapat berjalan dengan baik adalah ketika keluarga juga dijalankan secara baik. Jadi bisa dilihat ya, dari Barat mengakui hal yang sama, dari Timur, dari China juga mengakui hal yang sama. So memang kepentingan keluarga di dalam membangun masyarakat, apalagi menuju Indonesia Emas ini, krusial dan tidak bisa sama sekali dikompromikan lah. Dan itu pasti diawali dengan figur yang benar, figur yang baik, ayah yang layak untuk jadi mentor dan teladan gitu ya. Tapi kalau kita bicara isu fatherless nih, atau anak tanpa figur ayah yang layak untuk bisa jadi teladan hidupnya. Ini kan lagi makin sering banyak dibahas ya di mana-mana. Kalau dari pandangan Anda, sebenarnya apa sih dampak paling serius jikalau setiap keluarga ternyata memang kenyataannya mengalami ketiadaan atau sedang mengalami krisis keteladanan figur seorang ayah yang baik, terutama bagi pembentukan karakter anak yang notabene mereka ini akan menjadi generasi emas di Indonesia Emas 2045 mendatang? Yes, itu juga memang krusial juga, isu tentang fatherlessness di Indonesia mulai menjadi marak, di mana banyak anak-anak muda usia 18-35 begitu, bahkan yang di bawah itu juga mengalami krisis di mana mereka tidak punya figur ayah.
Padahal sejatinya figur ayah atau kehadiran sosok ayah yang menjadi teladan itu kunci paling utama dalam pertumbuhan seseorang untuk kemudian dia membangun konsepsi tentang kehidupannya. Kalau saya contoh yang agak menarik, Harry Potter misalkan. Harry Potter yang menarik adalah ketika kalau ingat ceritanya, dia orang tuanya sudah meninggal, dititipkan ke rumah omnya, tapi kemudian dibawa ke sekolah Hogwarts itu ya, dan dia kemudian ketemu sosok yang namanya Dumbledore. Disitulah dia menemukan sosok ayah, sosok figur yang mengatur dia. So memang di sini tadi selain ada krisis fatherlessness, sejatinya juga saya bisa melihat ada potensi, walaupun mungkin dalam kondisi realnya seseorang tersebut ketiadaan figur ayah yang berarti kan berbahaya pada masa depannya. Sebetulnya dia masih bisa menemukan figur-figur ayah yang lain. Nah, di sini makanya menjadi penting bahwa kita juga harus menyuarakan walaupun seseorang mungkin kehilangan ayah dalam keluarganya, kita harus menyediakan bentuk-bentuk lain bagi figur ayah. Tapi ini bukan berarti artinya kita bisa memberi surat izin ya untuk keluarga-keluarga yang kondisi ayah tidak baik menjadi ya nggak apa-apa gitu. Bukan. Tetap pada akhirnya kehadiran figur ayah itu tidak bisa dikompromikan karena dia yang kemudian menentukan bagaimana seorang anak memiliki etika, memiliki nilai-nilai, memiliki prinsip, dan bahkan bagaimana dia dapat mengatur hidupnya ke depan. Ini menarik nih. Bagaimana jika lo yang menyaksikan ini langsung berkata begini, tapi kehidupan kami jujurnya adalah sejak kecil ayahnya sudah nggak ada. Artinya single parentsnya yang memegang peranan adalah seorang ibu. Kalau yang dari Anda sampaikan tadi, apakah peran ibu juga tidak bisa maksimal dalam hal ini? Karena dalam iman Kristen tentu kita tahu betul seorang wanita kan penolong yang sepadan nih bagi para suaminya gitu ya. Nah, apakah ini tidak bisa menjadi pertimbangan untuk supaya anak-anak itu tidak perlu mengalami rasa fatherlessness gitu loh. Karena apa? Kan ada sosok ibu juga nih yang bisa menjadi figur ya yang walaupun secara jasmaninya bukan seorang pria, tetapi seorang ibu juga mampu loh untuk mengambil alih dan memberikan sebuah gambaran dan membentuk karakter anak-anak menjadi generasi emas mendatang. Apa pendapat Anda? Ya, memang kita tahu banyak situasi apalagi ketika kita melihat kebanyakan keluarga yang sifatnya single parents adalah didominasi oleh ibunya aja, single mother. Dan dalam situasi seperti ini memang biasanya si ibu dituntut menjadi Iron Woman kali ya, harus bisa segalanya, sekaligus mengisi peran ibu dan mengisi peran ayah. Tapi ketika kita berbicara dalam konteks idealnya, ini penting bahwa tetap tidak bisa secara total digantikan. Bahwa sang ibu mungkin bisa berusaha sebaik mungkin, dan itu patut diapresiasi. Dia berusaha untuk juga mengisi peran seorang ayah bagi anaknya, tapi kita tetap harus mengakui terlepas apapun, itu tidak akan pernah bisa berjalan secara maksimal. Nah, yang jadi makanya di sini kita tidak bisa lagi mengenyampingkan hal ini, bahwa sekali lagi saya bilang tadi, memang ibu, dan saya akan luar biasa apresiasi untuk ibu-ibu ya single mother di luar sana yang berusaha sebaik mungkin. Tetapi kita harus melihat bahwa kalau kita berbicara dalam konteks masa depan Indonesia menuju 2045, artinya kita kan proyeksi ke depan. Artinya kita akan berbicara juga tentang generasi yang lahir sekarang ini. Bagaimana mereka kemudian mengalami pertumbuhan hingga nanti mencapai tahun 2045. Ketika kita bermotivasi atau bertujuan menghasilkan generasi yang emas, kita juga harus berusaha sebaik mungkin keluarga yang menjadi sumber dari generasi tersebut harus emas juga. Berarti keluarga kita persempit keluarga Kristen nih secara khusus. Itu harus berdiri di atas pondasi firman Tuhan yang kuat dong. Supaya anak-anak yang kehilangan figur ayah itu mereka memiliki kekuatan ketika mereka melihat bahwa ini ada figur Bapa di sorga gitu loh. Walaupun memang secara physically appearance-nya nggak kelihatan, tapi mereka bisa merasakan keterlibatan kuasa supranatural Allah yang bisa disebut Bapa dalam membentuk karakter mereka. Anda melihat ini bagaimana? Yes. Ya, itu juga salah satu bentuk akomodasi ya, walaupun saya berkata begini, Alkitab
pola pikir Alkitab dalam konteks institusi-institusi sosial itu berpusat kepada keluarga dengan anggota keluarga yang lengkap. Oke. Kalau misalnya ingat Kitab Amsal itu ditulis dalam perspektif seorang ayah yang sedang menasihati anak muda laki-lakinya. Ya. Itu Kitab Amsal. Hmm. Dan ketika kita lihat bagaimana sang ayah ini, dalam konteks ini Salomo, mendidik anaknya, selalu juga berputar-putar dalam nilai-nilai kekeluargaan. Dan ketika dia berbicara dalam Amsal tersebut, dia tidak semata-mata berbicara dalam konteks relasi sang anak dengan Tuhan. Apakah berarti Tuhan tidak bisa mengisi peran tersebut? Tentu bisa. Tapi kita harus juga melihat bahwa Tuhan sudah menetapkan bagaimana cara dunia untuk bekerja. Kita ingat kalau di perjanjian dari Kejadian bahkan penciptaan Ya. dunia, Tuhan sudah langsung menetapkan suatu institusi di mana manusia dapat hidup. Itu apa? Keluarga, suami dan istri, dan kemudian anak-anak. Jadi apakah Allah bisa mengisi peran sebagai bapak dalam konteks kepada anak-anak yang fatherlessness gitu ya? Of course bisa. Tetapi yang pasti Tuhan tidak menghendaki hal tersebut sebagai solusi idealnya. Solusi ideal tetap adalah bahwa dalam keluarga harus ada ayah yang berperan aktif dalam mendidik dan menjaga si anak. Dan kemudian kalaupun dalam situasi tersebut tidak disediakan gitu ya, sang anak tidak punya ayah yang hadir secara aktif dalam hidupnya, ke Allah bisa, tapi Allah pun akan tetap mengutus orang-orang yang bisa menjadi figur ayah bagi anak tersebut, bagi orang tersebut. Melalui apa misalkan? Pendeta di gereja, atau kakak rohani, bapak rohani. Itulah kenapa juga kita mengenal dalam gereja ada istilah keluarga-keluarga rohani tersebut. Ya. Karena itu selain menjadi fungsi spiritual dalam pertumbuhan iman, itu juga fungsi sosial untuk menghadirkan unit-unit keluarga kecil yang bisa mengisi kekosongan mungkin dari orang-orang anggotanya. Iya, iya. Karena keluarga kan terdiri dari beberapa organisme-organisme ya, individu-individu. Ini kalau individunya nggak ada, pasti Yes. harus ada kelengkapan individu yang lainnya. Cuma masalahnya ini kita lihat ya, sangat disayangkan banyak sekali anak-anak muda sekarang itu semakin kurang percaya gitu loh sama yang namanya keluarga. Hah, keluarga? Nah itu menurut Anda kenapa bisa terjadi seperti ini? Dan kalau ini dibiarkan terus-menerus, kira-kira akan ada bahaya seperti apa yang terjadi di masyarakat? Yes, ini memang kalau kita ngelihat sejarah, ada perubahan paradigma yang cukup drastis dalam 100 tahun terakhir. Well, sebenarnya udah dimulai dari sejak 300-400 tahun terakhir, di mana di Eropa terjadi sebuah masa yang sering disebut dalam sejarah sebagai abad pencerahan atau Aufklärung. Yang terjadi melalui hal tersebut, dan kemudian sampai berpuncak kepada Friedrich Nietzsche, adalah erosi atau pengikisan nilai-nilai religius, dan termasuk nilai-nilai tradisional sebetulnya. Hingga berpuncak kepada Friedrich Nietzsche yang mengatakan bahwa Tuhan sudah mati. Apa nih? Apa relevansinya dengan topik yang ini kan kita lagi ngomongin keluarga? Ternyata ketika kita melihat, relevansi sangat kuat. Yang terjadi adalah ketika masyarakat menjadi sangat sekuler, itu trennya, sekulerisme, itu juga identik dengan ketidakpercayaan terhadap institusi-institusi yang sifatnya tradisional. Yang paling fundamental dalam institusi tradisional apa? Keluarga. Nah, ketika nilai-nilai hancur dan kemudian sampai di akhir abad 20 di Amerika dengan isu revolusi seksual, dan mulai bagaimana free sex dipandang sebagai sesuatu yang lumrah di barat, itu kemudian makin mengikis nilai kekeluargaan. Sehingga akhirnya kalau kita melihat di Amerika, contoh, itu menjadi isu yang terus-terus digaungkan bahkan oleh orang Kristen untuk kembali membangkitkan nuclear family mereka istilahnya. Karena society mereka agak menurun ketika nuclear family-nya berantakan. Dan ketika apa relevansi dengan kita di Indonesia? Yang menarik, apa yang terjadi di dunia barat, tidak lama biasanya akan sampai ke Indonesia juga. Mungkin akan ada delay selama mungkin 5 tahun atau 10 tahun. Dan apa yang kita lihat sekarang ini sebetulnya mungkin sudah bisa lebih dahulu kita lihat dulu di Amerika atau di tempat-tempat lain 10 tahun lalu. Bagaimana mulai ada pelumrahan terhadap nilai-nilai yang seperti itu tadi ya dalam konteks revolusi seksual.
dan ketika juga didominasi dengan kepahitan akibat generasi sebelumnya, ini menjadi berkombinasi menjadi yaitu kehilangan kepercayaan terhadap segala yang tradisional tadi, termasuk keluarga. Akhirnya muncul isu yang tidak mengherankan ya, seperti isu child free misalkan, atau isu-isu apalagi yang tidak mau menikah. Itu sebenarnya sebuah rentetan dalam sejarah yang kita bisa prediksi sebetulnya pada saat itu. Tetapi ketika kita lengah, dan akhirnya kita sampai pada titik ini. Apalagi ketika komunikasi antar generasi itu tidak terbangun dengan baik, jadi ada gap komunikasi ya. Generasi berikutnya cenderung akan sinis dan juga skeptis. Sehingga mereka memutuskan untuk, oke lah, dulu gue punya institusi yang namanya keluarga. Ketika saya hidup di situ, hidup saya tidak baik-baik aja. Dan saya juga tidak pernah mendengar penjelasan yang baik kenapa keluarga tersebut penting. Kalau begitu, ya sudah, saya cukup memulai nilai-nilai saya sendiri. Karena keluarga adalah pengalaman buruk bagi saya, ya saya tidak mau berkeluarga. Ketika saya sebagai anak diperlakukan sebagai beban, ya udah saya tidak mau jadi kemudian saya punya anak, karena nanti takutnya saya memperlakukan dia jadi beban. Jadi skeptisisme semacam ini yang kemudian kita dapat lihat dalam generasi muda. Dan tadi kalau Bro tanya, ini arahnya kemana? Ya sebetulnya udah kita bisa prediksi ya arahnya kemana. Kalau mengasumsikan arusnya tetap seperti ini. Tapi ya tentu of course ya kita berdoa ya akan Tuhan ada intervensi untuk mengubah trennya ya. Ya ini enggak, tapi sebenarnya harusnya kalau yang tadi Anda sampaikan ini harusnya sebenarnya alarm banget ya buat setiap gereja-gereja, komunitas Kristen. Mereka tuh seharusnya bisa memberikan sebuah figur-figur atau pelayanan yang sifatnya fathering, yang lebih ke family, apa yang kehilangan dirasa oleh anak-anak muda secara individual ini, mereka bisa dapatkan di gereja dan juga di komunitas gitu. Nah, Anda sebagai seorang teolog nih, apa sih yang bisa Anda sampaikan sebelum saya masuk ke pertanyaan berikutnya ya? Mumpung nyangkut ini, gereja-gereja ini sekarang harus ngapain sama komunitas Kristen yang kegiatannya tuh benar-benar relevan dan juga aplikatif? Karena kan ini bisa dilihat nih ya kan. Oh ini ada efek seperti ini nih, bakal terjadi seperti ini karena di sana sudah terjadi. Nah, kita harus ngapain gereja sama komunitas Kristen? Yes. Of course sebetulnya yang paling sentral adalah bagaimana gereja mulai mengubah paradigmanya terhadap dirinya sendiri. Maksud saya apa? Seringkali yang mungkin kita sayangkan ya, dan patut kita akui terjadi di banyak gereja, gereja cuma melihat dirinya sebagai institusi spiritual dalam pengertian sempit. Maksudnya apa? Asal gereja mengadakan ibadah hari Minggu atau mungkin hari Jumat, ada ibadah yud gitu atau ibadah-ibadah yang persekutuan doa, cukup, gereja sudah menyelesaikan tugasnya. Padahal kalau kita melihat bagaimana Alkitab menjelaskan tentang gereja dalam konteks ketatnya ya, bagaimana gereja sejatinya adalah orang-orang yang dipanggil Allah keluar dari dosa menuju terang keselamatan. Ini bukan semata-mata dalam konteks ibadah doang, tapi holistik. Bahkan kalau kita baca di Kisah Para Rasul 2, ketika jemaat mula-mula ya, kita ngeliat deskripsinya mereka bahkan berbagi makanan, berbagi harta. Maksudnya apa? Ada keterlibatan yang sifatnya sampai personal dan sangat menyeluruh dalam kehidupan seseorang. Bukti konkretnya apa ketika kita sekarang pikirkan misalkan apa yang harus gereja lakukan? Ya gereja harus hadir bukan cuma hari Minggu, tapi Senin sampai Sabtu juga. Bagaimana gereja hadir misalkan memberi figur melalui ketua-ketua CG yang dapat menjadi figur bapak rohani atau kakak rohani bagi anggota-anggotanya, dan kemudian bagaimana ada gembala yang juga bahkan lebih lanjut menjalankan peran tersebut. Tapi yang paling penting ya di situ bahwa gereja harus terlibat dalam kehidupan jemaatnya, dalam kehidupan umat Kristen dari Senin sampai Minggu, bukan cuma Minggu aja. Gitu. Ya ini kalau yang denger ini langsung, wah ini problemnya ini nggak cuma di sini saja tapi di sana sini ya. Ini problem yang kompleks dan multidimensional. Gereja iya, komunitas Kristen iya, belum pergerakan perubahan generasi iya, zaman iya. Nah kalau ada yang bertanya, masih ada nggak sih harapan untuk kita ini bisa mengubah situasi ini yang begitu masalahnya tuh bersifat kompleks dan multidimensional, supaya pada akhirnya akan muncul anak-anak muda Kristen sebagai generasi emas, sehingga mereka akan menjadi generasi yang diandalkan memasuki Indonesia Emas 2045. Masih ada nggak harapan menurut Anda?
Yes. Kalau ditanya dalam perspektif manusiawi tentu berat ya. Tapi kita sebagai orang Kristen diajar untuk terus melihat bahwa ya bahasa sehari-hari Tuhan nggak pernah tidur. Yes. Ketika kita ngeliat misalkan ingat bangsa Israel, kita bayangkan Israel di zaman penjajahan begitu ya, waktu dia masih di Mesir. Mungkin mereka tidak punya harapan itu. Kita udah dijajah sedemikian rupa, diperbudak. Tapi akhirnya tiba-tiba ternyata Tuhan bangkitkan figur yang bernama Musa. Di mana mereka kemudian diselamatkan dari bangsa Mesir. Dan kalau ini yang juga perspektif yang saya pikir perlu kita punya juga. Ya, paradigma perlu kita punya. Karena kita yakin kok, Tuhan akan bangkitkan orang-orang. Misalnya ini yang menarik juga, kalau tadi saya berbicara tentang Barat dengan nada yang cukup pesimis dan skeptis. Tapi yang menarik, jika mereka yang jeli memperhatikan apa yang terjadi di Barat, justru generasi Z adalah generasi yang paling religius di antara populasi Barat sekarang. Wow. Ini mematahkan prediksi-prediksi sebelumnya. Ya. Ketika dulu tahun 2010 atau bahkan maju lagi, Amerika misalkan dan Inggris dan ya dunia barat ya didominasi dengan narasi atau gerakan yang disebut New Atheism, ateisme baru dengan tokoh-tokoh seperti Richard Dawkins, Sam Harris. Intinya mereka yang orang-orang ateis yang mengolok-olok agama. Ya. Prediksi kalangan ini karena mereka sangat masif gerakannya, proyeksi mereka mungkin dalam 10, 20 tahun, 30 tahun ke depan masyarakat beragama akan makin turun karena orang akan makin tidak percaya agama. Tapi ternyata yang terjadi ketika kita lihat sekarang, justru religiusitas, kerohanian, utamanya di kalangan muda, itu justru menaik drastis. Nah, artinya kan Tuhan sebenarnya juga sedang bekerja. Kita akan melihat banyak berita-berita ketika kita jeli, ada revival-revival di berbagai tempat. Ya. Artinya, walaupun dalam perspektif terbatas kita, Tuhan sulit mendapat harapan, Tuhan sedang bekerja di balik layar. Nah, ketika tadi merujuk ke pertanyaan sebelumnya, gereja sadarkah akan hal ini dan bisakah menangkap momentumnya? Ya. Contoh konkret aja, orang-orang seperti saya dan konten-konten kreator lain, sekarang makin banyak kan? Iya. Kalau kita hanya melihat itu sebagai semata-mata fenomena, ya orang jadi banyak bikin konten kreator, nggak terlalu sempit. Ketika makin banyak konten creator, artinya demand-nya juga makin banyak. Nah, demand ini apa? Kita pahami sebagai apa? Orang-orang yang sejatinya tertarik untuk belajar lebih lanjut. Dan audiens saya, baik di Instagram maupun di TikTok, paling besar itu anak-anak SMA yang mau belajar Alkitab kekristenan lebih mendalam. Nah, kalau kita bisa mengurus generasi ini dengan baik, of course, masa depan kita juga akan lebih baik. Karena kenapa? Ini menarik ya, mungkin saya agak akan putar sedikit. Kekristenan itu punya perspektif bahwa perubahan datang dari orang Kristen. Bukan mengharapkan perubahan dari luar. Ini menjadi lucu kalau kita ingat, sering ya kalau misalkan di ibadah doa syafaat, saya tuh dulu ketika misalkan kita berdoa syafaat, saya selalu mikir, wait, kalau doa syafaat ada poin doa Tuhan berkati presiden kami, anggota-anggota DPR dan segala macam jajaran sampai terbawah. Tapi jarang saya mendengar gereja mendoakan Tuhan tolong bangkitkan orang-orang Kristen atau bahkan bangkitkan kami supaya berdampak bagi negeri. Wow. Jarang loh itu. That's nice. Ini artinya ada kekosongan dalam ekspektasi kan, bahwa kita bahkan sebagai orang Kristen melalui doa kita aja kelihatan bahwa kita menunggu ada orang lain yang bekerja. Kalau bercandaan ini ya, opa oma kita dulu di gereja, ibarat kata kayak Nabi Yesaya, ini aku utuslah dia. Iya. Kita yang harus berjalan. Ini berarti mulai dari mindset ini harus dirubah. Supaya mindset gereja juga berubah, isi dari doa syafaat juga berubah, sehingga perilaku kedepannya juga berubah. Bicara mengenai mindset, menurut Anda, mindset ini kan begitu luas ya. Bisa nggak dipersempit supaya ada poin-poin yang penting untuk jadi pilar sebagai pengingat di mindset kita, sehingga mimpi Indonesia Emas ini bukan cuma sekedar mimpi, tetapi ini benar-benar sesuatu yang akan kita raih dan kita akan hidupi dan hidup di dalamnya. Kira-kira poin-poin apa yang perlu diingat? Papa saya selalu ingat papa saya
seorang yang cukup berwawasan luas juga, jadi saya senang sekali berdiskusi dengan Papa. Tapi saya ingat Papa selalu mengingatkan saya satu hal ketika kami berdiskusi tentang Indonesia. Papa saya bilang begini, "Atma, mungkin kalau kamu baca dalam buku-buku kewarganegaraan, itu akan disebut ada 4 pilar. Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan UUD 1945. Tapi kamu harus ingat satu lagi yang pantas menjadi pilar kelima dalam negara kita ini. Sumpah Pemuda 1928. Apa maksud Papa saya? Kenapa menekankan itu? Karena kalau kita melihat ya, Sumpah Pemuda saat itu, Ya. bahkan ada Yong Sumatra ya, kalangan-kalangan saya juga. Itu mereka punya perspektifnya adalah kita bangsa Indonesia, negara ini punya kita, so kita yang berjuang demi kemerdekaannya. Kita yang mengidentifikasi diri untuk membuat negara kita maju. Itu perspektifnya. Ya. Kalau spesifik saat itu untuk merdeka ya dari penjajahan. Artinya itu juga yang menjadi harusnya pola pikir kita. Kalau dalam dunia politik mungkin biasanya pemikiran saya akan dikategorikan sebagai Republikan, bukan Partai Republikan Amerika ya. Maksudnya sistem dalam masyarakat adalah apa ya? Negara itu adalah dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat. Mindset itu yang harus kita punya. Nah, orang Indonesia kita kebanyakan ingatnya cuman untuk masyarakatnya. Lupa dari dan oleh masyarakatnya. Oke, Pastor, Maksudnya apa? Iya, saya udah dapat poinnya karena saya langsung tertarik dan teringat satu pertanyaan ini. Berarti orang Kristen, terutama entah generasi Z atau generasi Alpha dan Beta, masing-masing punya panggilan untuk menjadi individu yang memenuhi slot yang kosong tadi. Yes. Oleh dan dari masyarakat itu. Jadi bisa nggak langsung secara singkat peran unik dan partisipatif apa yang bisa kita lakukan? Iya, ini ada literally tesis Papa saya, literally tentang itu. Dia dulu ngebahas partisipasi, dia saya baca judulnya aja ya, ringkas ya. Partisipasi Kristen di bidang politik, suatu studi teologis tentang partisipasi Kristen Protestan Indonesia di bidang politik. Papa saya literally tesisnya nih. Kok bisa pas ya? Dan ya karena itu slot kosong, saya langsung terpikir itu slot kosong gitu. Gimana? Apa yang bisa Anda bagi? Iya. Ya spesifik adalah tadi bagaimana kita harus terlibat dalam pergerakan-pergerakan politis, bagaimana kita mengusahakan kesejahteraan lingkungan kita, misalnya melalui bisnis kita, melalui institusi-institusi atau yayasan-yayasan kita dirikan. Itu yang paling konkret kita bisa kerjakan ketimbang semata-mata menunggu pemerintah bekerja. Kita orang Kristen yang secara inisiatif mengubah masyarakat sekitar kita. Menarik inisiatif, berarti kita anak-anak muda Kristen khususnya calon generasi emas untuk menyambut Indonesia emas. Harus mulai berani untuk masuk ke terjun belajar ilmu politik ya, belajar masuk mengembangkan usaha, berani melangkah, muncul di luar di permukaan ya dengan identitas sebagai anak Tuhan, tapi wujudnya adalah bela negara. Itu maksudnya kira-kira ya? Itu yang konkret ya. Karena kita lihat sebenarnya dalam sejarah selalu kok yang mengubah peradaban kita orang-orang Kristen kok. Isaac Newton, Adam Smith, Agustinus, semuanya itu orang-orang Kristen yang mengubah peradaban dunia kita. Dan kita punya identitas yang sama sama mereka kan. Kita punya Roh Kudus yang sama kan dengan para rasul dulu. Exactly. So kita juga punya kemampuan yang sama sebenarnya. Oke. Last but not least, menarik sebenarnya ngobrol sama Anda, Pastor, tapi ini waktunya kan terbatas. Tapi saya perkatakan apa yang Anda sampaikan akan melewati batas sehingga akan muncul generasi penerobos berikutnya. Seruan apa yang ini Anda sampaikan, yang akan Anda serukan di momen ini agar semua yang menyaksikan pembicaraan kita, mewakili semua yang ada di bangsa Indonesia, benar-benar menyadari dan kita sama-sama berjuang hingga kita sama-sama tiba kepada cita-cita kita, yaitu Indonesia Emas 2045. Silakan. Psikolog besar dulu di Swiss, namanya Carl Jung, salah satu bapak psikologi modern, itu punya ide bahwa seorang manusia harus menjalani proses individuasi, di mana dia menjadi manusia yang utuh. Itu target utama dari kehidupan manusia. Dan I think itu perspektif yang kita punya juga sebagai orang Kristen. Bagaimana kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus.
supaya kita bisa menunjukkan sifat-sifat paling mulia dari menjadi manusia. Kalau itu kita jalankan, institusi berikutnya akan menjadi lebih baik juga. Yaitu apa? Yang tadi kita bahas di awal, keluarga. Saya ketika menjadi orang Kristen yang baik, yang sesuai dengan Kristus, nanti saya akan jadi ayah yang baik. Saudara-saudari perempuan ketika mengemulasikan Kristus, hidup dalam taat pada Tuhan, akan menjadi ibu yang baik. Artinya, akan terbentuk keluarga yang baik. Dan ketika keluarga-keluarga yang baik ini hidup sama-sama dalam taat dalam Tuhan, mereka akan membentuk komunitas yang juga baik. Dan itu akan terus makin besar, dan impact-nya akan semakin luas dan semakin luas. Itu proposal saya untuk bagaimana orang Kristen bisa secara aktif terlibat dalam masyarakat untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Adalah dari kehadiran kita, dengan etika-etika, dengan pemikiran-pemikiran, dengan ide-ide dan pergerakan-pergerakan yang sesuai dengan semangat Kristen dan membawa kebaikan bagi publik. Saya pikir itu yang paling utama. Bahkan satu-satunya yang perlu kita pikirkan, gitu ya. Dalam segala aspek, ada yang berbagi dalam keluarga, ada yang berbagi dalam ekonomi, ada yang berbagi dalam politik. Tapi yang pasti, kita sama-sama diutus Allah, diutus Yesus Kristus untuk menjadikan segala bangsa muridnya. Ini bukan serta-merta harus artinya semata-mata hanya untuk baptis orang, tidak. Tapi kita juga menyebarkan nilai-nilai kerajaan sorga, ajaran-ajaran Kristus. Sehingga yang terjadi ketika nilai-nilai kerajaan sorga itu merebak, menyebar luas, atmosfer surga juga akan hadir dalam masyarakat tersebut. So, kita nggak bisa nunggu keluar, orang Kristen nggak bisa nunggu orang lain yang bekerja. Kita yang harus secara inisiatif maju ke depan. Karena kita yang punya DNA surga. Apabila kita yang punya DNA surga tidak meneruskan DNA tersebut keluar, ya kita nggak akan heran lah. Kita nggak perlu heran kalau masyarakat itu ternyata lebih baik, tidak lebih baik. Tapi kalau kita hadir, menghadirkan kerajaan sorga, saya selalu bilang, orang Kristen sejati, pikiran utamanya bukan nunggu dibawa ke sorga, tapi menghadirkan sorga di bumi. Itu peran kita. Bagaimana membuat lingkungan sekitar kita dalam berbagai aspek menjadi beratmosfer surgawi. Wow. Proposal Anda kami terima. Terima kasih Pastor Atmas Simanungkalit. Ya, proposal ini akan kita teruskan dan kiranya ketika ini ditayangkan benar-benar bisa menjadi proyek yang kita jalankan sampai kita menuai generasi emas di Indonesia Emas 2045. Salam hormat untuk ayah Anda dan tetap semangat, tetap maju, berperan penting dalam mengabarkan nilai-nilai Kristus supaya apa yang Anda propose tadi akan menuai hasil yang maksimal untuk Indonesia Emas 2045. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Pastor. Kita bisa mengejar teknologi dan ekonomi maju, tapi jangan pernah lupa karakter anak-anak kita lah investasi sejati untuk Indonesia Emas. Sebagai ayah, mari mulai hadir bukan hanya untuk menafkahi saja, tapi untuk memeluk dan membimbing anak-anak kita dengan hati yang mengasihi. Dan sebagai ibu, teruslah menjadi sumber kasih, sumber doa, dan nasihat yang mendukung suami dan juga anak-anak di tengah zaman yang memang tidak mudah. Oleh karena itu, keluarga adalah satu tim solid yang harus saling menguatkan satu dengan yang lain. Gereja beserta small groupnya yang ada, ini juga harus mewakili keluarga-keluarga yang ada. Ini waktu yang harus kita gunakan untuk kita lebih peka. Supaya kita menjadi orang-orang yang berkumpul di tempat di mana keluarga berkumpul, gereja dan juga cell group sebagai tempat penguatan, tempat pembinaan orang tua. Supaya ada dorongan, ada support bagi ayah dan ibu mau belajar sepenuh hati hadir di rumah. Jangan biarkan keluarga berjuang sendirian. Dan juga jangan biarkan gereja dan sel group berjuang sendirian. Mari berjalan kita bersama, kita berjuang bersama dalam komunitas iman yang kokoh dan hidup. Kita percaya generasi muda Kristen akan menjadi generasi emas di Indonesia Emas 2045 nanti. Amin. Ya, jika video ini membuka mata dan memberi semangat baru, silakan like, silakan share,
Dan silakan tag ke sahabat atau keluarga yang perlu untuk mendengar pesan penting ini. Jangan lupa tulis di komentar apa langkah praktis yang akan Anda lakukan bersama small group Anda misalnya untuk membantu keluarga-keluarga di sekitar Anda yang memang Anda lihat mereka butuh kehadiran figur-figur untuk anak-anak mereka. Bagi untuk kami, ya. Nove Zai, seorang anak laki-laki di Kabupaten Siak, Riau, tidak saja merasakan sakit di tubuhnya, tetapi juga di hatinya. Karena ayahnya selalu mendidik dengan keras. Puncaknya, ia mengucapkan kata-kata yang membuat ayahnya terkejut. Apa yang saya alami dari masa kecil pada saat saya ditegur orang tua saya, itu yang saya ambil, saya kutip, saya mengutip itu untuk mempraktekannya kepada anak saya. Ternyata itu tidak memberi jawaban yang terbaik. Saya yang bernama Petrus Jai dan anak satu. Dalam keluarga, saya memberikan dia tugas nyuci piring, dan setelah itu barulah kamu nengok-nengok HP kan gitu. Karena kesibukan main HP, main game, sehingga dia tidak dilaksanakan serikawi apa yang sudah pernah saya sampaikan. Bahkan sering aku marah di depan temannya. Ya, kalau udah emosi Pak, saya akui kurang menghargai dia di depan temannya, pernah saya marahi. Timbullah emosi, saya memukul dia dengan tali pinggang. Saya panggil tali pinggang dan saya lakukan seperti apa yang saya tiru daripada orang tua saya. Saya hakimi dia di situ, gimana kau berbuat? Lalu dia minta maaf, kalau dia minta maaf, ya gimana kalau perbuat? Pukul aku. Akhirnya aku bilang, sekarang kita pukul ya. Ya, saya habiskan hajar dia hajarnya lah di situ pakai tali pinggang. Perasaan saya cuman sedikit sedih dan agak patah semangat pada saat dipukul. Saya melawan karena sakit gitu rasanya dipukul. Jadi agak kesal. Tiap hari dipukul, diomelin. Karena emosi kan, saya pukul dia. Dia juga marah. Akhirnya mengatakan sesuatu perkataan dengan saya, aku bukan anakmu. Aku bukan anakmu. Cari anakmu. Yang ada kesedihan. Kenapa? Bukan itulah kerinduan saya. Apalagi nama anak satu-satunya. Ya, sampai berkata demikian. Sakit. Kekecewaan sakit. Sehingga saya banyak diam, nggak bisa menjawab. Yang saya lakukanlah hanya bisa saya lakukan untuk mencakapi anak, nggak ada bisa. Karena kekecewaan, sakit hati. Saya nggak bisa apa-apa lagi, hanya yang merasakan yang ada dalam diri saya itu kegentaran. Saya berhenti memukul dia di situ. Karena udah ada kata-kata yang agak menyakiti perasaan saya. 3 hari itu saya nggak cakapi dia. Kalau lewat dia, ya biar aja lewat dia. Diam aja aku. Memang bukan dari niat hati saya, cuman suka keceplosan gitu ngomongnya. Jadi semena-mena saya bukan anak bapak. Itu juga merupakan dari efek sakit hati. Karena tiap hari dipukul, kabar gini. Di gereja kan ada pengumuman bahwa ada pertemuan khusus seminar
keluarga. Saya mencoba mengikutinya. Akhirnya banyak hal yang saya ketemu di situ. Salah satunya ada di situ pertanyaan, apa saja yang membuat kita sebagai orang tua itu yang gagal. Nah, kira di situlah merasakan diri kita. Saya ini bukan orang tua yang baik. Kenapa aku bawa-bawa masa duluku? Saya tiru-tiru bagaimana perilaku dari orang tua sampai sekarang saya perlakukan. Mungkin dengan cara gitu bukan itu yang menyenangkan anak saya. Pada saat pertemuan yang kedua lah, di situ saya lebih mendalami gimana kesaksian Bapak seorang Yosafat. Nah, dari situlah bagaimana dia seorang pemarah-marah terhadap anaknya. Nah, dari situlah lebih motivatif lagi sehingga saya mengambil keputusan memberanikan diri untuk minta maaf sama anak, karena itulah yang lebih baik. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Tetapi Oh puji Tuhan, saya melihat Bapak, saya berubah drastis. Semenjak Bapak mengikuti parenting project, sekarang Bapak semakin menjadi baik dan tidak memukul saya lagi. Saya semakin akrab dengan Bapak dan saling berbagai cerita itu, membagikan cerita. Dulu saya tidak pernah bercerita atau membagi cerita kepada Bapak. Apapun aturan saya lakukan. Puji Tuhan, setelah saya minta maaf dan terus belajar untuk memperbaiki hidup saya di hadapan Tuhan, dan dia sedikit ada kebaikan kalau saya suruh dia enggak, walaupun beberapa kata tapi mengikuti. Dua, dia udah bisa memeluk leherku. Kalau dia seorang anak memeluk kita itu bahagianya Pak, bahagia. Terasalah rasa bahagia itu. Jadi cinta itu nampak sama dengan sahabat kayak gitu, kayak dekat sekali. Saya nggak pernah lagi besar suara. Saya selalu menunjukkan kembali lah sikap yang baru lagi. Dan terus berjuang. Sudah saya bilang itu, saya perjuangkan itu kalau itu jalan keluar dari Tuhan. Puji Tuhan. Ya, The Parenting Project adalah program Cahaya Bagi Negeri untuk memberikan solusi bagi orang tua masa kini dalam membesarkan dan mendidik anak secara ilahi. Tidak hanya The Parenting Project, CBN juga memiliki program pemuridan generasi anak seperti Superbook, lalu Super 5 untuk pengembangan anak usia dini. Selain itu, ada juga berbagai program kemanusiaan yang mencakup kesehatan, air bersih, dan bantuan UMKM. Anda bisa turut ambil bagian, Anda bisa bergandengan tangan bersama dengan kami menjadi mitra untuk melakukan berbagai pelayanan di CBN Indonesia. Ya, bisa dengan cara apa? Di layar sudah ada QR Code di mana Anda bisa langsung scan di sana dan Anda berdonasi langsung dengan e-wallet Anda, atau jikalau Anda butuh informasi lebih lanjut, silakan kunjungi donasi.jawaban.com. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Kolose pasal 3 ayat 21. Catat ayat mas ini ya. Terima kasih sudah mengikuti Cahaya Bagi Negeri hari ini. Jika Anda terberkati dengan topik hari ini, berikan like, share video, serta pastikan Anda sudah subscribe channel Jawaban agar Anda terus mendapatkan konten yang menginspirasi dan mengubah hidup Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Andi Othniel.